Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Novi di channel Moncer 5758 yang menyajikan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang hebat di sekitar saya. Channel ini menceritakan tentang orang-orang yang dengan bermental petarung, yang bermental juara, orang-orang yang berani mengerahkan segala inovasinya, daya kreativitasnya, dan loyalitasnya, dedikasinya, bertahan hidup di zona yang belum tentu nyaman bagi dirinya juga orang lain. Kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah Coco Stephen. Ya, Coco Stephen ini, mohon maaf, adalah seorang laki-laki remaja disabilitas yang bekerja sebagai marketing provider, atau orang lebih familiar dengan kata-kata adalah marketing wifi, seperti itu ya. Coco Stephen ini adalah anak pertama di sebuah keluarga yang, mohon maaf ya, sangat prihatin sekali. Coco Stephen terlahir sebagai anak pertama dan disabilitas karena ketika orang tuanya mengandung seperti kena racun gitu ya. Mamanya tuh sakit, kemudian minum obat, atau kenapa salah minum obat, jadi kayak kena keracunan gitu ya bayi di dalam kandungannya, sehingga terlahirlah Coco Stephen ini tidak sesempurna orang-orang lain, dimana misalnya, mohon maaf, kakinya itu pincang, kemudian wajahnya itu ya orang bilang nggak seperti yang lain lah ya, beda lah, seperti itu. Akan tetapi Coco Stephen ini adalah orang yang sangat ulet dan orang yang sangat-sangat apabila segala sesuatu itu dia ingin capai, dia yakin dan optimis gitu loh, bahwa itu pasti bisa gitu. Seperti apa sih kisah tentang Coco Stephen, marketing provider atau marketing wifi? Bagaimana perjuangan dia, bagaimana cara dia bertahan hidup ya. Jadi di sini Coco Stephen setiap hari dia kan tidak bisa naik motor karena cacat tadi ya, dan akhirnya kemana-mana itu naik kereta angin atau sepeda, bukan sepeda listrik, sepeda biasa, sepeda roda 2 gitu ya, bukan sepeda balap juga umumnya laki-laki, tapi sepeda mini itu yang dia bisa pakai. Jadi dia kemana-mana bekerja, kemudian mencari customer, kemudian kemanapun lah aktivitasnya Coco Stephen itu adalah memakai sepeda roda 2 seperti itu. Tapi luar biasa sekali cara kerjanya, dan dalam berhemat mencari uang juga untuk apa? Untuk menafkahi mamanya yang udah tua, juga adik-adiknya. Dan sebenarnya ini bukan hal mudah ya bagi Coco Stephen. Karena ya mohon maaf, saya tidak tahu ya kenapa kok mamanya atau adik-adiknya ini dinafkahi oleh Coco Stephen, tapi seringkali juga kayak membuli atau mohon maaf ya membuat hal-hal yang menyakitkan lah untuk Coco Stephen ini, misalnya sering memukul atau apa gitu ya. Saya kurang tahu tuh kenapa seperti itu, dan Coco Stephen tetap bertahan lah, karena bagi dia sebagai anak pertama harus menafkahi mamanya, kemudian adiknya, dia tetap bertahan seperti itu. Dan bagaimana Coco Stephen ini bisa mendapatkan para pelanggan-pelanggannya dan bisa mencapai targetnya. Karena Coco Stephen adalah orang yang ulet dan tak kenal menyerah. Bagi dia adalah apabila orang itu belum closing, dia gak akan pernah berhenti untuk mengejar atau ya berteman, menanyakan lagi dan lagi, dan kepada semua orang yang dia temui, entah itu di jalan, di warung, dimanapun, setiap orang baru yang dia temui itu selalu bertanya, apakah sudah punya wifi di kantor atau di rumah. Bahkan kalau orang itu pun sudah menjawab sudah punya, Coco Stephen akan menjawab, tapi kan belum punya yang seperti ini, yang produk yang saya pasarkan. Nah, seperti itulah kegigihan Coco Stephen ya dalam
pendekatan persuasif kepada para customer-customernya. Dan luar biasanya database dia bagus-bagus ya. Mungkin karena dia humble gitu ya, ramah, nggak pernah minder gitu ya. Jadi dia dapetin database premium itu dari kawan-kawan gerejanya gitu ya. Jadi kayak customernya Coco Steven ini ada yang seorang dokter gitu ya, ada yang seorang dosen, nah seperti itu. Dan dia selalu target di kantornya itu adalah selalu target. Dan terkadang memang ya namanya, mohon maaf, orang disabilitas tuh kadang ada keterbatasan dan hal-hal di luar nalar yang kita sendiri tuh nggak terduga gitu loh, nggak kepikiran untuk hal yang seperti ini. Contoh nih misalnya, kadang-kadang Coco Steven ini kan kemana-mana selalu memasarkan ya, menawarkan ya tentang produknya itu sebagus ini, sebagus itu apa. Nah yang kadang-kadang mengagetkan itu apa? Dia walaupun misal nih ya, brosurnya ketinggalan di sepedanya atau apa, tapi ketika dia ketemu dengan orang yang dia rasa, oh ini pas nih, ditawarin wifi nih, jadi kadang-kadang dia malah bukan brosur yang diberikan kepada customer tersebut, tapi malah ini semacam banner gitu ya. Banner tuh besar sekali ya, banner yang digulung itu loh. Nah banner yang digulung itu kan biasanya kalau dia misalnya mau di jalan, mau kayak open booth atau apa, itu kan yang biasanya bannernya tuh ada kayak besi kaki tiganya itu apa. Nah kadang-kadang tuh seperti itu Coco Steven itu. Jadi kadang-kadang apakah bapak sudah punya wifi gitu kan, apakah bapak sudah pernah punya wifi yang seperti ini yang saya pasarkan gini loh, kamu nawarin wifi kok kamu nggak bawa brosur gini gini gini. Nah Coco Steven itu apa, langsung membentangkan itu bannernya gitu. Wow, kaget kan. Akhirnya kadang-kadang orang itu karena iba, karena lihat dia begitu ulet, ya closing lah ya, seperti itu. Jadi itu kadang-kadang kita pun ya, mohon maaf, kita pun yang sebagai orang normal itu kalau kita nggak ada kemampuan apa-apa ya, kita harus mencari inspirasi dari orang-orang yang semacam ini. Kayak Coco Steven itu kan disabilitas ya, tapi segala macam daya pikir atau kreativitasnya tuh ada aja. Dan Coco Steven nih orang yang sangat-sangat hemat gitu ya. Dia berusaha untuk kemana-mana itu bawa makanan dari rumah gitu ya, bawa makanan dari rumah, bawa bekal sendiri lah ya. Dia masak-masak sendiri secara sederhana, mungkin hanya mie instan atau nasi atau telur atau apalah, selalu dia bawa itu karena dia menyadari gajinya dia harus tabung untuk menafkahi mama dan adik-adiknya yang masih sekolah gitu ya. Jadi dia sangat hemat sekali, bahkan ketika manajernya mengajak makan siang ya, mengajak makan siang, Coco Steven ini nggak malu loh bawa Tupperware-nya itu, sampai ditanya oleh manajernya, kan diajak makan siang, kenapa tetap membawa bekal? Apa jawaban Coco Steven? Ya kan makannya saya banyak, kalau saya minta nambah kan malu sama mbak manajer yang traktir saya. Nah sampai seperti itulah. Terus kemudian dia tuh orangnya ulet, hemat, dan pantang menyerah ya, makanya dia selalu target. Bahkan apabila teman-temannya yang normal nggak bisa target seperti itu, ya itu hal yang gimana ya. Sebenarnya Coco Steven ini closing itu karena orang iba atau orang itu sudah capek diikutin terus, tapi yang jelas dia bisa closing, dia bisa target. Jadi kepada kita ya yang masih punya kesehatan normal secara fisik dan sebagainya, kita bisa berkaca ya dari kisah tentang Coco Steven ini ya. Dengan segala keterbatasannya, dia pun juga di rumah itu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tuanya.